Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, dalam hidup ini, kita seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk dunia yang sibuk dan penuh kebisingan. Di tengah kesibukan itu, seringkali kita lupa untuk merenung dan mendengar suara Tuhan yang lembut. Namun, perlu diingat bahwa Tuhan senantiasa berbicara kepada kita. Sebelum lebih lanjut, mari terlebih dahulu kita membaca ayat renungan kita pada pagi ini, yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Panggillah aku, maka aku akan menjawabmu dan memberitahumu hal-hal besar, dan yang tak tersampaikan yang tidak kau ketahui. Saudaraku, mungkin Anda akan bertanya, bagaimana kita dapat merespons panggilannya dengan tepat? Mari renungkan bersama tentang pentingnya mendengar dan mengindahkan ketika Tuhan berbicara. Yang pertama, suara Tuhan dalam keheningan. Dalam Mazmur 37 ayat 7a dikatakan, marilah berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudaraku, dalam kesibukan kita seringkali melupakan nilai dari keheningan. Ketika kita merenung dan berdiam diri di hadapan Tuhan, kita membuka kesempatan baginya untuk berbicara kepada hati kita. Dalam ketenangan itulah, Dia dapat menyatakan rencana dan kehendaknya bagi hidup kita. Yang kedua, suara Tuhan dalam firman-Nya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan, Alkitab, adalah salah satu cara utama Tuhan berbicara kepada umat-Nya. Ketika kita membaca dan memahami firman-Nya, Dia akan menuntun dan memberi hikmat bagi hidup kita. Yang ketiga, suara Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, Roh Kudus adalah penolong kita yang diberikan oleh Tuhan untuk mengajarkan dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah Dia katakan. Ketika kita membuka hati kita kepada Roh Kudus, Dia akan membimbing kita dalam setiap langkah hidup. Yang keempat, suara Tuhan melalui kejadian dalam hidup. Dalam Ibrani 1 ayat 2 berkata, sebab dengan demikian Allah telah berbicara, yaitu dengan Kristus yang bukan saja diutusnya kepada umat-Nya di zaman pertama, tetapi juga dengan mengutusnya kepada kita di zaman akhir ini. Saudaraku, Tuhan juga berbicara melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Baik itu kesulitan, kegembiraan, keberhasilan, atau kegagalan, Dia menggunakan setiap kejadian untuk mengarahkan kita kepada rencananya. Yang kelima, respons ketika Tuhan berbicara. Dalam Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, panggil aku, maka aku akan menjawabmu, dan akan memberitahumu hal-hal besar,
dan yang tak terjangkau, yang tidak kau pahami. Saudaraku, respons yang tepat ketika Tuhan berbicara adalah dengan tunduk dan patuh kepadanya. Saat kita mendengar panggilannya melalui berbagai cara, marilah kita dengan penuh sukacita mengikuti dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Keberkatan dan kehidupan yang berarti akan kita temukan saat kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan berbicara, langit dan bumi merespons dengan kekaguman dan ketaatan. Marilah kita mengheningkan diri, mendengarkan, dan merespons dengan penuh kasih dan kesetiaan. Dalam ketundukan dan ketaatan kita akan menemukan kedamaian yang sejati, dan hidup yang berarti dalam kehadirannya. Jangan biarkan kesibukan dunia memadamkan suaranya. Ketika Tuhan berbicara, dengarkanlah dan hidupilah dengan penuh arti. Ketika Tuhan berbicara, dunia yang sibuk seharusnya berhenti, dan hati kita merespons dengan keterbukaan dan ketaatan. Suaranya adalah panggilan kasih yang mengundang kita untuk merenung, mendengarkan, dan mengikuti rencananya yang indah bagi hidup kita. Dalam keheningan, kita mendengar suaranya yang lembut. Di dalam firman-Nya, Dia mengarahkan langkah-langkah kita. Melalui Roh Kudus, Dia menuntun kita dengan hikmat dan kebenaran. Setiap peristiwa dalam hidup menjadi pembelajaran yang memperdalam pengenalan kita akan kasih dan kuasa-Nya. Ketika Tuhan berbicara, marilah kita menunduk dan merespons dengan rendah hati. Kebersamaannya memberi keberanian, ketenangan, dan pengharapan. Jangan biarkan kebisingan dunia memadamkan suaranya. Hadirat-Nya adalah tempat perlindungan dan penghiburan yang tak tergantikan. Sebagai umat-Nya, mari menjadikan waktu bersamanya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Saudaraku, ketika Tuhan berbicara, inilah saat kita menemukan arti sejati dan tujuan hidup. Jadikanlah hidup kita sebagai nyanyian pujian dan ketaatan kepada Sang Pencipta, yang senantiasa berbicara dengan kasih dan kebijaksanaan bagi mereka yang bersedia mendengar. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami.
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.